Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Doni Prakoso dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289 22 566. Kali ini saya ingin menjabarkan tentang statistik bisnis, yaitu materinya distribusi frekuensi. Tujuan pembelajarannya sendiri adalah yang pertama agar mengetahui definisi dan manfaat distribusi frekuensi. Lalu yang kedua mengerti apa itu distribusi frekuensi dan data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk distribusi frekuensi sendiri itu merupakan daftar nilai data atau bisa dinilai individual atau nilai yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Atau menurut definisi distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu menurut Hasibuan DKK tahun 2009. Eh, yang pertama atau A itu distribusi frekuensi data kualitatif. Pengklasifikasiannya atau pembagian data berdasarkan kategori atau sifat-sifat data secara kualitatif. Contohnya di bawah ini. Jadi eh, tingkat pendidikan penduduk Kelurahan 9 misalkan tahun 2008 itu tingkat pendidikan itu ada eh, 5 kategori. Jadi yang belum sekolah atau tidak sekolah dan tidak tamat atau tamat SD. Lalu yang kedua itu SD, yang ketiga lulus SLTP, yang keempat SLTA, yang kelima adalah perguruan tinggi. Nah, di samping kanan ini bisa kita lihat di situ ada jumlah orang dari yang paling atas 697 hingga yang terendah 364. Jadi jika dilihat dari eh, data di layar itu jumlah yang ada orang itu adalah 4.759. Data ini eh, diambil dari sumbernya data hipotesis. Untuk yang B, distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Pengklasifikasian atau pembagian kelas berdasarkan angka relatif atau dalam rumus persentase. Di bawah ini adalah contohnya, rumusnya sendiri untuk mengetahui FR adalah sama dengan frekuensi absolut tiap kelas dibagi seluruh frekuensi dikalikan 100%. Nah, bisa dilihat di tabel di samping itu yang kolom pertama adalah nilai ujian, yang kedua adalah frekuensi F1, FI, yang kedua di sebelah yang ketiga paling kanan adalah frekuensi FR. Bisa dilihat nilai rata-rata yang pertama 3,31 sampai 40 itu di samping kanannya itu adalah jumlah jumlah orangnya. Jumlah orang adalah 2. Nah, 2,5 ini adalah persentase dari total keseluruhan. Nah, lalu yang paling bawah itu 91 sampai 100 nilainya itu frekuensinya yang mendapatkan nilai tersebut adalah 12 orang. Nah, jadi jumlah frekuensi jika dipersentasekan adalah 15% dari total keseluruhan. Informasi yang diperoleh dari tabel tersebut adalah yang pertama, banyaknya mahasiswa yang memperoleh nilai ujian statistik satu dan dari statistik 1 dari 31 sampai dengan 40 sebanyak 2 orang atau 2,5% dari jumlah keseluruhan yaitu 80 orang tadi. Untuk 80 orang itu diasumsikan sebagai 100%. Nah, yang kedua, nilai mahasiswa terbanyak dalam ujian statistik satu adalah dari nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 25 orang atau 31,25%. Yang C itu adalah distribusi frekuensi data kuantitatif. Pengklasifikasiannya atau pembagian kelas-kelas datanya berdasarkan serangkaian numerikal atau angka tertentu. Sebagai contoh, ini saya berikan 2 contoh. Yang pertama adalah seperti yang tadi, kelas itu ada nilai ujian. Nah, di sini ada kolom-kolomnya, kolom penilaian itu yang kolom yang pertama. Nah, yang frekuensinya ini adalah jumlah orang.
Kalau yang tadi kan di sebelah kanannya di kolom ketiga ada persentase. Nah, karena ini frekuensi data kuantitatif saja, bukan yang persentase, sehingga hanya tersedia dua kolom tanpa adanya persentase. Nah, lalu yang kedua adalah contohnya adalah umur karyawan PT Basmala. Nah, di kolom satu ini adalah umurnya itu. Jadi dari umur 20 sampai 29 tahun ada 10 orang, 39 tahun, 15 orang, dan seterusnya hingga jumlah orang keseluruhan itu bisa diketahui. Nah, itu juga bisa digunakan untuk misalkan dalam suatu kelas, misalkan dia dari kelas 1 sampai kelas 6 tingginya berapa, kayak gitu juga bisa dikelompokkan menggunakan distribusi frekuensi data kuantitatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.